Selamat datang semuanya pada video kami. Nah, di sini kami ingin menyelesaikan persoalan mengenai sorting menggunakan program C++. Nah, kami sendiri berasal dari mahasiswa Teknik Fisika FTIRS ITS. Ya, kami semua berada pada angkatan 2020. Ya. Nah, dosen yang membimbing kami pada penyelesaian soal ini adalah Pak Suyanto. Ya, dengan anggota kami sebagai berikut: Kintania dari kelas A dengan NRP belakang 082, saya sendiri Alam dari kelas A juga dengan NRP belakang 095, dan Vincent dari kelas C dengan NRP belakang 167. Nah, berikut merupakan soal yang diberikan oleh Pak Suyanto sebagai proyek kami. Nah, seperti yang bisa dilihat pada layar, ada dua soal di sini, yaitu yang pertama membuat program untuk menginputkan bilangan integer, lalu ditampilkan secara descending. Nah, untuk yang kedua, yaitu data akan diurutkan secara descending juga, cuman pada soal yang kedua, soal berupa penginputan NIM, nama, dan juga IPK. Seperti itu, seperti yang bisa dilihat pada layar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya mengenai pembahasan terkait soal-soal ini akan dilanjutkan oleh Mbak Kintan. Silakan. Oke, untuk soal yang pertama, kita disuruh membuat program yang mana menginputkan sejumlah bilangan n, misalkan n, lalu kita inputkan dalam keadaan secara terurut atau descending. Yang mana descending ini maksudnya pengurutan secara menurun dari yang lebih besar hingga yang kecil dengan metode algoritma yaitu bubble sort. Yaitu bubble sort ini adalah metode pengurutan algoritma dengan penukaran data secara terus-menerus hingga bisa dipastikan iterasi tidak mengalami perubahan atau penukaran kembali. Selanjutnya untuk algoritmanya. Untuk algoritmanya, pertama kita deklarasikan dulu indeks untuk array, yaitu X, Y, N, TMP sebagai penampung elemen array-nya, dan R50 sebagai array-nya. Lalu masukkan banyak data yang akan diurutkan. Kemudian, lakukan sorting descending dengan metode bubble sort dengan melakukan perulangan untuk akses array. Yang kelima, setelah melakukan pengurutan, kemudian menampilkan hasil dengan perulangan untuk tampilan array. Dan yang terakhir yaitu ketik Y untuk mengulang program dan N untuk mengakhiri program. Nah, selanjutnya untuk flowchart yang akan digunakan dalam program ini yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu integer X sama dengan 1, Y sama dengan X, N, TMP, dan R50. Lalu kita input N, kemudian apabila nilai X kurang dari atau sama dengan N, maka print masukkan integer ke X, lalu X++. Nah, kalau tidak memenuhi, maka X sama dengan 1. Selanjutnya, apabila X kurang dari atau sama dengan N, apabila memenuhi, maka Y kurang dari atau sama dengan N. Dan apabila tidak memenuhi, maka X sama dengan 1. Nah, untuk Y kurang dari atau sama dengan N ini, apabila tidak memenuhi, maka X++, dan apabila memenuhi, maka RRX kurang dari RRY. Dan apabila RRX kurang dari RRY ini memenuhi, maka TMP sama dengan RRX, RRY sama dengan RRX, dan RRX sama dengan TMP, lalu Y++. Dan apabila tidak memenuhi, maka langsung Y++. Dan untuk nilai X kurang dari atau sama dengan N, apabila tidak terpenuhi, maka tadi kan X sama dengan 1. Nah, apabila YX kurang dari atau sama dengan N-nya memenuhi, maka langsung print urutan ke X sama dengan RRX, lalu X++. Dan apabila tidak memenuhi, maka kita ulangi program. Terus apabila tidak memenuhi, maka langsung selesai. Dan apabila yes, dan kembali ke proses yang awal yang sebelumnya.
dan apabila tidak terpenuhi maka selesai. Tunjukin nyambinya tadi, Mas. Nah, apabila terpenuhi berarti kita kembali dengan menginputkan N untuk membuat inputan baru. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program yang jawaban dari soal yang pertama ini. Nah, dari soal yang pertama ini bisa dilihat di depan bahwa programnya seperti berikut. Nah, jadi yang pertama kita mendefinisikan variabel-variabel ini terlebih dahulu. Nah, terus kita kasih input untuk N sebagai jumlah integer yang akan diurutkan nantinya. Seperti itu. Nah, terus loop ini itu difungsikan untuk memasukkan integer-integer yang akan diinputkan itu tadi. Nah, integer-integer ini akan disimpan pada array ini seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini akan dilakukan proses bubble sort seperti ini dengan program sebagai berikut. Nah, lalu kemudian kita akan menampilkan urutan tersebut seperti itu. Nah, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, seperti yang dilihat di layar, di sini kita diberi inputan untuk memasukkan berapa jumlah integer yang akan kita urutkan. Misalkan kita pakai 5 integer. Nah, dari sini kita coba angka random. Nah, ketika sudah menentukan 5 integer sesuai jumlah yang kita inputkan di awal tadi, nah akan muncul komen untuk mengurutkan ini secara descending. Ketika kita tekan enter, nah akan disortir secara descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti yang dilihat di depan. Nah, ketika ingin mengulang program, kita tinggal ketik Y, maka program akan mengulang dengan sendirinya. Kita akan kembali ke penginputan jumlah integer yang akan kita urutkan. Gitu. Misalkan 2 integer saja. Nah, terus kita enter untuk mengurutkan. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, ketika ingin menutup program, tinggal ketik N. Maka program akan berhenti. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Vincent. Soal 2, tulis program untuk mengurutkan data dengan keyword NIM terhadap data mahasiswa. Setiap recordnya terdiri dari NIM, nama, IPK, dan data diurutkan secara descending berdasarkan NIM. Gunakan struktur data, array of structs, dan algoritma insertion sort. Jadi ini diurutkan secara descending. Dan berikut adalah algoritmanya. Pertama, tekan start. Kedua, deklarasikan N sebagai variabel jumlah data yang dimasukkan. Kemudian, masukkan jumlah data yang ingin diinput. Kemudian, masukkan data NIM, nama, dan IPK. Dan selanjutnya, data akan disimpan pada array of structs dengan nama mahasiswa. Dan kemudian, data diurutkan dengan metode insertion sort. Dan setelah itu, tekan Enter untuk menampilkan nama, NIM, IPK, mahasiswa secara urut dan descending. Dan terakhir, ketik Y untuk mengulangi program dan tekan N untuk mengakhiri program. Dan berikut adalah flowchart-nya. Pertama, kita tekan Start, kemudian membuat kelompok data, string name, dan float IPK. Kemudian integer N sebagai jumlah data. Kemudian input N. Kemudian masukkan data ke NIM, nama, IPK. Kemudian int I sama dengan 1. Jika true, maka string key garis bawah NIM sama dengan arri.nim. Dan string key garis bawah NIM sama dengan arri.nama. Kemudian dan float key garis bawah IPK sama dengan arri.ipk. INTJ sama dengan I kurang 1. Kemudian J lebih besar sama dengan 0, operasi NN. arrj.nim lebih besar key.nim.
Dan jika yes, ARJ tambah 1 sama dengan ARJ, kemudian J min min. Dan jika salah, jika no, ARR J plus I dot nim sama dengan key garis bawah nim. ARR J plus I dot nama sama dengan key garis bawah nama. Dan ARJ plus I dot IPK sama dengan key garis bawah IPK. Dan kemudian I plus plus. Dan balik. Dan jika I lebih besar N, jika salah, jika false, selanjutnya. Jika false, kemudian menekan enter untuk menggunakan program secara descending. Kemudian integer I sama dengan 0. Kemudian I lebih besar N. Jika true, print data urutan ke I tambah 1, AR1 tambah nim, dot nim, AR1 dot nama, dan AR1 dot IPK. Kemudian I++, dan balik. Jika false, akan repeat. Jika ingin repeat program, tekan yes, Y. Dan jika ingin menyelesaikan program, tekan N, no. Nah, dari flowchart tersebut, nah ini adalah pendemoan dari jawaban penyelesaian untuk soal nomor 2. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa pertama-tama kita membuat struct terlebih dahulu. Nah, struct ini berfungsi untuk menyimpan beberapa variabel dengan berbagai jenis tipe data pada satu variabel saja, yaitu di sini mahasiswa. Jadi mahasiswa ini berisi NIM, berisi nama, dan IPK yang berbentuk float. Sedangkan NIM sama nama tipe datanya adalah string. Nah, kemudian kita membuat fungsi terlebih dahulu. Nah, ada 2 fungsi di sini, yaitu untuk proses penginputan data, yaitu kita pakai insertion sort seperti ini, dan juga untuk pengurutannya kita pakai fungsi yang ini, seperti yang bisa dilihat di depan sini. Nah, terus fungsi yang kedua ini bernama print data. Nah, fungsi ini dimaksudkan untuk mengeluarkan kembali data yang sudah disimpan tadi, seperti itu. Nah, baru kita masuk ke main programnya seperti ini. Pertama, kita masukkan jumlah data yang ingin diinput, sejumlah N, seperti ini. Lalu kemudian data-data tersebut akan di-print. Nah, dari situ kita akan melihat data yang sudah diurutkan secara descending. Nah, untuk itu langsung saja kita run programnya untuk mengetahui hasilnya. Nah, dari sini kita memasukkan jumlah data yang ingin kita inputkan. Misalkan kita memiliki 4 data. Terus name yang pertama misal 5009 65. Terus namanya Aldi dengan IPK 3,2. Terus kemudian data yang kedua 5009 89 dengan nama Bagas dengan IPK 3,4. Terus data yang ketiga hanya 4. Ini 9 dan 7. Dan bisa 3,6. Nah, dari ketika kita sudah menginputkan data-data tersebut, nah kita tekan enter. Nah, dari sini data akan diurutkan sesuai dengan NIM-nya gitu. Jadi NIM yang terbesar dari Bagas dengan NRP 89 dan seterusnya, seperti itu. Nah, ketika ingin mengulang program, kita tinggal tekan Y saja, maka kita diminta untuk menginputkan jumlah data yang akan kita inputkan lagi, seperti itu. Nah, demikian program yang kita kerjakan.
untuk menyelesaikan persoalan yang sudah diberikan oleh Pak Suyanto tersebut. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk untuk semuanya. Ketika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar atau langsung menghubungi kampus.